Selamat datang kembali ke kanal saya tentang hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, keinginan hati saya adalah bahwa setiap orang Indonesia menerima hidup yang kekal, supaya dia pasti akan pergi ke surga pada saat ia meninggal dunia. Jadi saya mau Anda pergi ke surga. Jangan pergi ke neraka. Tidak harus ke neraka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apakah keselamatan 100% oleh perbuatan atau 100% oleh rahmat dari Tuhan, atau apakah keselamatan oleh rahmat tambah dengan perbuatan-perbuatan kita. Ini adalah pelajaran yang pertama di dalam kursus ini tentang tema ini. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada Eklesia di Efesus, pasal 2 ayat 8. Dikatakan di sini, sebab oleh rahmat kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan dari dirimu sendiri, melainkan adalah pemberian dari Elohim. Bukan dari perbuatan supaya tidak ada siapapun yang dapat menyombongkan diri. Nah, mari kita kembali kepada ayat 8. Kita melihat di sini, kita diselamatkan oleh iman, oleh rahmat melalui iman. Lalu dikatakan, dan itu bukan dari dirimu sendiri, melainkan adalah pemberian dari Elohim, bukan dari perbuatan-perbuatan, supaya tidak ada siapapun yang dapat menyombongkan diri. Dan sebenarnya ayat-ayat ini sangat jelas. Keselamatan pasti adalah oleh rahmat dari Tuhan. Rahmat berarti suatu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Jadi, walaupun kita orang berdosa dan kita tidak layak menerima hidup yang kekal adalah pemberian yang diberikan dengan gratis kepada kita pada saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Yaitu kita beriman bahwa Yesus sudah dihukum mati karena dosa-dosa kita. Dia datang khusus untuk menyerahkan diri dihukum mati karena dosa-dosa kita, supaya kita tidak harus dihukum mati karena dosa-dosa kita. Jadi Kristus begitu mengasihi kita bahwa dia dengan rela menyerahkan diri untuk dihukum mati menggantikan kita, supaya kita dapat menerima hidup yang kekal sebagai pemberian yang gratis. Nah, nanti kita akan belajar hal itu lebih mendalam. Tetapi kita sudah bisa melihat dari kedua ayat ini bahwa keselamatan adalah oleh rahmat, bukan oleh perbuatan-perbuatan. Lihat ayat 9 ini. Bukan dari perbuatan-perbuatan, supaya tidak ada siapapun yang dapat menyombongkan diri. Jadi keselamatan jelas adalah hanya oleh rahmat dari Tuhan, dan itu diberikan pada saat kita beriman kepada Yesus. Dan itu bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Nah, mengapa bukan dari perbuatan-perbuatan kita? Ya, sebab kalau kita bisa hidup cukup baik untuk mendapat hidup yang kekal, kita bisa
menyombongkan diri waktu kita sampai di surga. Kita bisa bilang, oh Tuhan, terima kasih bahwa Yesus mati di salib, tetapi itu tidak cukup. Saya hidup baik, dan itu sebabnya saya sampai di sini. Tidak mungkin bisa jadi begitu. Kalau kita pergi ke surga, itu adalah karena kita mengaku kita orang-orang berdosa, dan kita tidak layak pergi ke surga, dan kita sebenarnya layak dilemparkan ke dalam lautan api untuk disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Tetapi karena rahmat dari Elohim, maka kita diberikan dengan cuma-cuma hidup yang kekal. Anda perlu percaya pada Yesus dan menerima hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus, dan tanpa percaya pada Yesus tidak ada hidup yang kekal. Jadi sekarang berimanlah kepada Yesus, percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan diselamatkan sekarang. Sampai besok.